Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita dalam kitab yang baru, kitab Yakobus yang disampaikan oleh Pastor Jason. Awalnya kita membaca perjanjian lama, kemudian perjanjian baru, kemudian kembali lagi ke perjanjian lama dan baru lagi. Tetapi penerangan kitab Ayub terlalu cukup lama. Dan jadi setelah membahas kitab Titus, kembali lagi ke perjanjian lama kayaknya masih lama. Jadi Pastor Joshua bilang untuk mengundi lagi di perjanjian lama. Jadi diundilah kitab Yakobus. Yakobus kitab dibahas yang baru, dan di sini punya posisi di sini salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan, yang ditulis oleh Yakobus. Yakobus adalah adik Yesus. Yesus waktu masa hidupnya dia belum percaya Tuhan, tetapi setelah dia disalibkan, saudaranya percaya dan mulai mengikuti Yesus. Di sini ditulis ayat pertama, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Ini yang dikatakan di kitab para rasul di Yerusalem, Yakobus, yaitu penatua di Yerusalem yang memimpin gereja Yerusalem. Di zaman ini, di zaman penganiayaan yang besar, Yesus disalibkan, si Stefanus dipenjarakan, kemudian seterusnya 200 sampai 300 tahun penganiayaan terhadap agama. Jadi muridnya terpencar di seluruh tempat. Dan di sini ke-12 suku di perantauan yaitu surat yang ditulis untuk Injil yang tersebar ke seluruh dunia. Sesungguhnya orang Yahudi hampir sama dengan orang Cina. Di seluruh dunia kita bisa melihat orang Cina bisa tinggal bersama. Bahkan di seluruh kota hanya ditetapkan oleh orang Cina. Di Dubai kami juga melihat demikian. Orang Yahudi juga iya. Mereka akan tinggal bersama. Tetapi di bawah penganiayaan, mereka tersebar di seluruh dunia. Di Roma, dalam jajahan Roma, mereka pun tersebar. Kalau mereka berkumpul bersama, mereka akan bahaya. Dan orang Yahudi, kalau mereka tinggal bersama, sangat mudah untuk dikenali. Terpencar bisa di pengaruh dunia. Salah satu mereka juga tinggal di dalam perantauan. Jadi Yakobus menulis surat untuk mereka dengan tema mengatasi bermacam kesulitan, sukacita dan diberkati. Mengatasi berbagai macam kesusahan, sukacita dan diberkati. Dibagi dalam 3 bagian, dan bagaimana kita menghadapi percobaan, ujian. Pertama, harus sukacita, harus bersukacita. Jadi poin yang pertama, dari berbagai percobaan harus bersukacita.
dalam berbagai percobaan, ujian harus bersukacita. Di sini katakan tentang perasaan kita dalam keadaan yang sulit. Kamu harus sukacita. Di sini harus sukacita, yang diinginkan kita untuk bersukacita. Jadi kemarin di kebaktian doa awal bulan dikatakan tahun terus mendatang akan sulit, kita harus bersukacita, tetapi tidak tahu bagaimana harus melaluinya, tetapi bersukacita terlebih dahulu. Mungkin akan mudah dan akan hasil yang buah yang indah. Mungkin seperti Ayub juga sangat menakutkan, dan yang dialamkan sangat menakutkan. Kamu tidak usah khawatir yang tidak dapat kamu tanggung. Allah tidak akan memberikan kepadamu, tetapi haruslah bersukacita terlebih dahulu. Dan kita harus bersukacita dalam apa? Karena dalam berbagai percobaan iman akan dicoba. Iman kita akan dicoba, dan ujian akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan akan membuahkan hasil, dan kita akan menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan apapun. Membuat kita semakin matang dan sempurna kehidupan kita, sehingga percobaan ini akan mendewasakan kehidupan kita. Untuk demi ini kita harus bersukacita, dan ini sikap yang harus ada. Dan di sini ada satu perkara, dalam menghadapi percobaan itu sangat susah. Mungkin kamu akan merasa tidak tahu mengapa akan terjadi hal ini. Kamu akan merasa bagaimana terus berjalan. Dan hal ini yang sering akan kita pikirkan. Tetapi dalam percobaan ini akan membuat kita lebih matang lagi dan lebih sempurna. Sesungguhnya kita bisa ragu-ragu bagaimana bisa mengatasi semuanya ini. Sesungguhnya hikmat kita tidak cukup. Kita tidak tahu mengapa bisa terjadi demikian, sebab kita tidak tahu bagaimana terus berjalan. Dan terus, apakah saya harus terus bersabar untuk menghadapi ini? Maka harus berdoa. Maka seterusnya dikatakan ayat kelima, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Hal itu akan diberi kepadanya. Ya, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya kurang hikmat, jadi saya meminta hikmat. Meminta Tuhan memberi saya petunjuk, agar saya tahu langkah saya berikutnya bagaimana mengambil keputusan. Kita terus mengambil keputusan yang berbeda. Tapi kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, sebab di dalam hati kita pun banyak yang perlawanan, memberontak, tidak tahu menuju arah ini atau arah yang sebelah, tidak tahu mengikuti Allah atau mengikuti cara dunia. Keduanya sepertinya saling bertolak, tetapi ada yang seperti terulang. Apakah ini tidak bisa dikuatkan? Apakah mengikuti Allah pasti miskin? Atau apakah tidak ada cara lain? Atau ke dalam hidup saya di dunia ini saya terus melarikan diri
di dalam penyerangan pemerintah Roma, saya melarikan diri sebagai seorang pelarian. Ini semua sangat menguji orang. Kita banyak mengambil keputusan. Hari ini baru saya melihat peperangan Ukraina. Awalnya Ukraina mereka sangat berani untuk demi negaranya berperang, menang untuk berperang. Jadi kedua tahun mereka merasa akan menang di tahun pertama, tetapi tahun kedua akhir yang terakhir hampir berakhir. Banyak orang yang mulai menyerah dan melarikan diri. Sepertinya perang tidak menang, saya melarikan diri. Ada sebagian orang, negara yang begitu hancur, kalau saya tidak pergi dari sini, apa yang saya lakukan? Jadi mereka di situ korupsi. Korupsi di Ukraina membuat orang sangat bersusah hati, sebab ada orang yang memberikan sumbangan untuk memberi senjata, tetapi uangnya ini mereka pakai agar sendiri, dan mereka menyuruh agar para prajurit tidak untuk berperang. Jadi di sini banyak percobaan tentang kemanusiaan. Ada orang yang memilih langsung meninggalkan negaranya, ada orang yang ikut menjadi militer, kemudian merasa melihat perkara ini mereka lari. Jadi setiap orang mengambil keputusan, kamu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apakah kita terus untuk pengorbanan sehingga anak kita menjadi anak yatim? Atau apakah saya terus bertahan setia pada negara sampai akhirnya? Jadi setiap orang mengambil keputusan ujian yang berbeda. Sebentar jalan ini, sebentar jalan yang lain. Jadi ini yang dinamakan bimbang. Orang yang bimbang jangan harap mendapatkan apapun dari Tuhan. Sebab di salah satu mengatakan ingin berjalan di jalan Allah, salah satu lagi ingin berjalan di jalan dunia. Ini keadaan dalam ke-12 suku di perantauan. Sederhana kita katakan mereka menghadapi penganiayaan Injil, mereka merantau menyebar di seluruh dunia. Kita pun sangat salut. Tetapi mereka berkumpul bersama juga banyak pertikaian juga masalah. Untuk Injil mereka melarikan diri, bukan berarti hidup mereka dalam keadaan yang sudah siap. Seluruh masalah dua jalan ini tidak tahu bagaimana mengambil keputusan. Berbagai-bagai percobaan yang terutama yaitu kekayaan dan kedudukan. Yang ayat ke-9, baiklah saudara yang berada di keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang yang kaya karena kedudukan yang rendah, sebab ia akan lenyap sebagai bagai rumput. Kita merenungkan. Kita berpikir orang yang rendah mengikuti Tuhan, kemudian dia ditinggikan. Melihat perkara ini kita bergembira. Saat ini adalah Allah yang sangat setia. Suatu saat dia akan ditinggikan. Seperti di kitab Rut, Mordekai, dia
sangat rendah kedudukannya, negara hampir dibinasakan, tetapi ia ditinggikan. Di satu pihak orang yang berkedudukan, orang kaya, mereka yang direndahkan juga harus bersukacita. Sukacita orang kaya karena mereka merasa bahwa kekayaan itu seperti berputar. Rupanya kekayaan bisa menyebabkan orang meninggalkan Tuhan. Kekayaan bisa mengakibatkan orang mengandalkan diri sendiri. Kita semua orang mengambil keputusan tidak ada uang, kita berdoa akan merasa lebih banyak sendiri. Sebab dengan uang sedikit menghasilkan hasil yang besar. Kalau ada uang, apapun bisa dilakukan. Jadi, sendiri mengambil keputusan. Jadi manusia punya uang. Suka berdoa. Untuk suka berdoa itu sulit. Sebab mereka lebih suka apa yang mereka inginkan mereka lakukan. Dan suatu hari saya dulu punya uang, sangat mengandalkan diri saya sendiri. Sekarang direndahkan, merasa hubungan dengan Allah lebih dekat, jadi harus gembira. Jadi yang direndahkan, ditinggikan itu harus sukacita, yang diberkati, yang kaya itu direndahkan juga harus bersukacita, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Kekayaan itu akan lenyap. Orang yang rendah sering-sering ditindas dan juga tidak punya tenaga untuk melawan. Jadi mereka terus harus berpegang kepada Allah. Semakin berpegang pada Allah, maka Allah akan meninggikan mereka. Tetapi orang kaya sulit untuk terus berpegang kepada Allah. Akan lebih mudah terjatuh dalam percobaan. Jadi kekayaan dan kedudukan yang tinggi atau rendah akan menguji kita setiap orang. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melenyapkan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian juga hal dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usaha ia akan lenyap. Jadi dalam berbagai-bagai percobaan kita harus bersukacita. Dalam perubahan kekayaan tinggi atau rendah kita harus bersukacita. Kita tinggi direndahkan juga harus bersukacita. Demikian dalam sebagai hal kita harus bersukacita. Bertahan dalam percobaan akan mendapat kehidupan. Poin yang kedua, ayat 12. Di ayat kedua dikatakan, berbahagialah apabila kamu jatuh di dalam berbagai percobaan. Di sini dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Jadi pada saat kita menghadapi percobaan, sikap kita harus tepat dan juga kita harus sukacita, bersabar, maka kita akan menerima mahkota dan kita akan lebih dewasa. Tetapi kalau kita sudah tidak tahan, kita harus berdoa minta hikmat. Setelah mendapat hikmat, kita terus untuk bersabar dengan ketabahan. Poin kedua yang terpenting harus dikatakan, kalau kita bertahan dalam percobaan akan menerima mahkota kehidupan. Setelah itu dikatakan, apabila seorang dicobai, jangan ia berkata percobaan itu datang dari Allah.
Ayat 13 mengatakan percobaan di ayat kedua, berbagai-bagai percobaan dalam satu arti. Dalam teks Cina pengungkapan berbeda. Di ayat 13 sederhana dikatakan kalau kita dicobai, jangan tanggung jawab ini diserahkan kepada Allah dan berkata Allah yang mencobai saya. Ayub berkata tidak ada hal ini. Sebab Allah tidak akan dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak dicobai siapapun. Jadi siapa yang mencobai saya? Yaitu dicobai oleh keinginan sendiri. Berbagai-bagai percobaan, berbagai-bagai ujian, berbagai-bagai percobaan ini kita harus dicobai keinginan daging kita harus keluarkan. Jadi kalau kita terseret, terpikat olehnya, maka akan melahirkan dosa. Jadi karena kita dilahirkan oleh pemberian yang baik dan anugerah yang besar, dari kita diberikan dari anugerah yang sempurna. Dan berbagai percobaan ini akan mengeluarkan segala keinginan segala yang bukan hidup kita, yang bukan milik Allah, yang najis, semuanya itu harus dikeluarkan. Dan di sini percobaan ini adalah ujian yang seperti ujian yang dengan peleburan api. Jadi di poin yang ketiga 19-27, orang yang mendengar dan melakukan diberkati. Allah dengan anugerah yang besar melahirkan kita, jadi kita harus mendengar kemudian melakukan. Di sini ada beberapa poin utama. Jika setiap orang hendak cepat untuk mendengar tetapi lambat-lambat untuk berkata dan juga lambat-lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Yaitu kita mudah di dalam emosi kita mengambil keputusan. Dalam emosi kita mengambil keputusan, dikatakan sepertinya bekerja untuk Allah, tapi sesungguhnya digerakkan oleh amarah sendiri. Jadi sebab amarah manusia yang mengerjakan tidak akan mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Artinya tidak ada gunanya. Jadi mendengar dan kelakuan kita harus memperhatikan perasaan emosi kita. Dalam berbagai percobaan kita harus memperhatikan emosi kita harus sukacita. Kita mendengar dan melakukan juga demikian. Dan seterusnya kita harus terima dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hati kita. Poinnya harus melakukan, bukan hanya mendengar. Mendengar. Sangat mudah dengan mendengar dengan kepala. Saya tahu, saya sudah pernah mendengar. Saya sejak percaya Tuhan saya sudah tahu semuanya pengetahuan, tetapi tidak dilakukan. Yakobus berkata orang yang demikian mendengar seperti hanya mengamati mukanya di hadapan cermin. Ya, kita cuma mengamati kemudian kita pun meninggalkannya. Seperti saya bercermin waktu yang pendek.
maka pakaian saya tidak rapi, saya sudah naik mimbar. Setelah melihat, lupa. Lihat, tidak dengan serius, seperti mendengar firman. Mendengar, tidak terpikir untuk melakukan. Jadi kita dilahirkan dengan anugerah yang sempurna. Kita mendengar, kita melakukan, maka kita akan mendapati berkat. Bagaimana melakukannya, yaitu di ayat 26, kita harus mengekang lidah kita. Perhatikan kita setiap dalam berbicara. Jangan dalam kekhawatiran berbicara. Jangan terus mengeluarkan kata kekhawatiran. Baik kekhawatiran itu untuk kebaikan orang lain, atau dalam kekhawatiran terus menghitung perasaan sendiri. Ada kalanya kita berkata-kata juga menggosip orang juga dari kekhawatiran kita atau marah kita. Ini tidak baik, sebab maka kita harus mengekang lidah kita. Dan kita berpikir, apakah Yesus berkata-kata demikian? Yesus, apakah dia berkata-kata yang negatif atau dipenuhi dengan kekhawatiran? Tentu tidak. Jadi kita berjalan dalam ada beberapa arah. Pertama mulut harus yang murni. Kita harus mengekang lidah kita. Kemudian mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan. Kita menghidupkan hukum, mengasihi diri orang lain seperti diri sendiri. Mulut harus dikekang, lidah harus dikekang. Dan kita melihat ada saudara-saudari yang agak kesusahan, kita harus saling menolong. Sebab Allah pun menjaga mereka. Mungkin ada orang berkata, setiap orang ketemui sangat diberkati. Tidak dapat menemukan orang yang yatim, orang-orang janda. Kamu bisa berbagai cara, seperti kamu dengan jamaah untuk berbagai kamu bisa menyumbang kepada organisasi sosial atau bagi gereja untuk tim sosial. Dengan demikian saya merasa hati kita demikian baik, punya keinginan yang baik. Sebab manusia sangat suka untuk terus mau dan mengambil. Dengan kamu secara rutin untuk memberi, orang akan merasa lebih normal lagi. Ini adalah tanggapan saya. Kalau di sebelahmu tidak ada orang yang demikian memerlukan kesusahan, kamu bisa menyumbang bagi organisasi atau gereja untuk menyalurkan bantuanmu. Itu juga baik untuk agar jangan
menjaga supaya dirimu tidak dicemari oleh dunia. Jadi kita harus mohon Tuhan untuk menolong kita menghadapi kesusahan, harus gembira, sukacita. Saya ingat ada Rita, kesaksian Richard. Dalam kesaksian, karena pandemik dia mengembara begitu lama dan menghabiskan banyak biaya. Ini sangat menguji orang, sangat menguji kesabaran orang. Saya pun isolasi di hotelnya Hong Kong. Di Hong Kong saya pun sangat tidak sabar. Tidak boleh buka jendela. Sebab kalau buka jendela harus persetujuan dari dinas lingkungan. Lagi mau cuci pakaian harus berkering. Tapi semuanya dalamnya lembab. Kamu tinggal di dalam, di situ sangatlah membuat kesabaran, menguji kesabaran. Dan bagi saya dalam 3 minggu, dan di luar mengembara begitu lama, mengeluarkan banyak biaya, itu satu percobaan yang besar. Tetapi berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan. Sebab dalam waktu yang tepat mereka akan berdiri, akan keluar. Aku rindu kepada Tuhan, saya mengorbankan segalanya. Dan akhirnya Allah menggunakan dia untuk mengadakan hubungan antara orang Cina dengan orang Afrika. Jadi waktu kita menghadapi kesusahan, sesungguhnya diberkati. Ada berkat di situ. Kita tidak mengejar atau mencari kesusahan. Tetapi kalau kita memang menghadapi, kita harus dengan bersukacita walaupun dengan penderitaan. Tetapi akhirnya akan dengan sukacita. Seperti anak saya meninggalkan gereja, sungguh sangat menderita bagi saya. Sesungguhnya apa yang saya katakan, anak saya yang saya ajarkan, anak saya tidak percaya. Bertahun-tahun saya mengajar anak saya tidak percaya. Dan di mana yang saya ajarkan itu timbul masalah, dan hidup saya di mana timbul masalah. Jadi kamu harus banyak menerobosi pikiran. Kemudian suatu hari saya menemukan sesuatu. Banyak generasi kedua anak dari pendeta pun meninggalkan gereja. Jadi berdoa untuk mereka mengaku kesalahan, dosa. Untuk anak-anak sebagai wakil mengaku dosa seperti ada status yang baru, dan berdoa untuk mereka. Itu pun merasa juga cukup baik. Kemudian anak yang ikut demonstrasi juga demikian. Jadi kamu akan mengerti kekhawatiran atau kaitan dengan orang ayah dan ibu. Jadi dalam menghadapi berbagai percobaan, kita menuju dalam sukacita yang besar. Kita tidak sanggup, kita berdoa. Kalau kita tidak punya hikmat, kita terus berdoa, minta hikmat, minta petunjuk kepada Allah. Dan kita
bertanya kepada Allah apa yang harus saya lakukan, di bagian mana saya timbul masalah, dan di arah itu kita akan menjadi semakin dewasa, dan kamu akan tahu bahwa diri diberkati berkat yang besar, mahkota kehidupan. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Haleluya. Mari kita bersama sukacita memuji Tuhan Allah kita.
Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau Allah yang mengasihi kami dalam kesusahan. Kami melihat Engkau Tuhan yang mencukupi bagi kami. Engkau Allah yang tidak meninggalkan kami. Mari di sini, mari kita bersama untuk memuji Tuhan kita. Mata kita tertuju kepada kita, memandang Allah yang memberikan kekuatan, anugerah bagi kita. Dia Allah yang menyertai kita. Mari kita bersama bersyukur dan berterima kasih. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau tidak meninggalkan kami di dalam kesusahan. Engkau tidak meninggalkan kami sebagai anak yatim. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami. Walaupun dalam segala kesusahan, Engkau tetap Allah yang mengasihi dan menjaga kami. Engkau Allah yang melindungi dan mencukupi segala kebutuhan kami. Kami segala sesuatunya, kami fokus kepada Engkau, percaya Engkau Tuhan yang mengasihi kami sampai pada akhirnya. Tuhan, buka roh kami, mata kami, agar kami dapat melihat Engkau Allah yang mengasihi kami. Dan hari ini juga Engkau memberitahukan kami di dalam kesusahan yang ingin kami lakukan, yaitu sukacita di dalam percobaan, dalam ujian, dalam serangan yang ingin Engkau dapatkan dari Engkau, yaitu sukacita. Tuhan, tolong kami. Saudara semua, kalau hari ini kamu merasa susah untuk bersukacita, mungkin di dalammu ada luka, tekanan, atau tantangan. Kami menemukan hatimu sulit untuk sukacita. Letakkan tanganmu di atas hatimu. Kamu tahu di dalammu tidak sulit untuk bersukacita. Banyak sekali kekhawatiran. Kamu juga marah, sulit untuk terus berjalan. Letakkan tanganmu di atas hatimu. Saat ini kita berdoa, curhat, beritahu kepada Tuhan kesusahan yang sedang kamu hadapi dan hal yang sedang kamu hadapi, bebanmu. Bagaimana orang melihatmu, hal yang sulit untuk kamu lampaui, atasi. Seberapa banyak air matamu, curahkan isi hatimu kepada Tuhan, agar di saat ini biar Tuhan terlebih dahulu mengerti akan engkau, bukan orang lain, tetapi Allah Engkau yang terlebih dahulu mengerti akan aku, agar aku di dalam keadaan demikian Engkau ada di sini. Bapa Surgawi, Engkau tolong kami pada saat tangan kami letakkan di atas hati kami. Engkau menukarkan kepada kami, Engkau tukarkan kami
susah untuk bersukacita, bahkan di dalam kesusahan kami tidak menemukan jalan keluar. Tetapi Tuhan, terima kasih, di renungan pagi di dalam firman Engkau kami melihat terang. Di dalam ayat kami melihat saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai percobaan. Anak-anakku, anak-anakku di antara kita, dalam kesusahan kita, dalam berbagai percobaan, Tuhan memberitahukan kepada kita untuk menjadikan suatu sukacita. Tuhan, mohon Engkau tolong kami, ini biarlah menjadikan sukacita bagi kami pada saat kami percaya di dalam berbagai percobaan ini, sukacita sebagai kekuatan bagi kami. Tuhan, kami mau menukarkan di tahun baru, kami mau segala kesusahan, kesulitan, kesesakan kami mau menukarkan dengan Engkau, sebab di ayat dikatakan dalam berbagai percobaan kami harus menganggap suatu sukacita. Dengan demikian kami percaya kepada Engkau. Saudara semua, pada saat Engkau meletakkan tanganmu di atas hatimu, kami beritahu kepada Tuhan apa kesusahanmu saat ini. Aku mau serahkan. Aku tidak berdaya dan juga tidak menemukan jalan keluar, tetapi Tuhan, Engkau menyuruh kami anggaplah suatu sukacita, untuk dengan demikian kami mendapatkan iman dan sukacita kami. Engkau Allah yang mengasihi saudara-saudari kami semua. Kasih-Mu menolong kami di dalam kesusahan yang besar, dalam percobaan yang besar. Kami mendapatkan sukacita besar sebab kasih-Mu, sebab keputusan-Mu yang tidak berubah. Tuhan, di hari ini Tuhan, dalam doa pagi kami berkata kepada Engkau, ya Allahku, aku mengasihi Engkau, walaupun di dalam kami ada kelemahan, di dalam hati kami kurang hikmat, kurang iman, tetapi Tuhan, hari ini kami berkata kepada Engkau, kami memohon dengan kasih-Mu dan mengambil keputusan. Mohon Engkau untuk menolong kami, bahkan di dalam kasih-Mu Engkau menolong kami berhikmat, beriman. Dan Tuhan, ampunilah di dalam keraguan di dalam kehidupan kami. Mohon
Engkau ampuni ada kalanya kami kurang iman. Tapi hari ini Tuhan, kami mohon kepada Engkau, tolonglah kami. Angkatlah iman, bangkitkan iman kami terhadap Engkau. Bangkitkanlah pengharapan kepada Engkau, iman kami kepada Engkau. Tuhan, kami berseru kepada Engkau untuk mengatasi segala kelemahan dan kesesakan. Dalam kesesaan akan menghasilkan ketekunan. Ketekunan akan membawakan pengharapan. Dan Tuhan, di dalam Engkau tolong kami agar kami jangan bimbang di dalam Engkau. Saudara semua, mari kita bersama dengan membangkitkan iman kita dan kasih Allah dengan pujian kita persembahkan kepada Allah. Bersama kita Tuhan, saudara semua, kita berdoa. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita dan ikuti doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengasihi aku. Terima kasih pada saat saya tidak berdaya, Engkau menolong aku. Terima kasih dengan Roh Kudus-Mu menopang aku. Tuhan Yesus, aku mengaku masa lalu saya menghadapi kesusahan. Saya mudah putus asa, mengatakan kata-kata yang negatif, kata-kata kekhawatiran. Tetapi hari ini saya mengambil keputusan untuk percaya kepada Engkau, memuji Engkau, percaya kepada Engkau, mohon Engkau untuk menolong aku. Tolak semua kata-kata yang negatif. Dan dengan berkata-kata bersyukur, saya harus berkata-kata bersyukur. Saya harus melihat tangan-Mu Tuhan yang membimbing. Tuhan, Engkau tolong aku dengan cepat untuk mendengar, tetapi lambat-lambat untuk berkata dan lambat untuk marah. Sebab Engkau adalah Allah. Engkau Allah yang membimbing aku. Aku serahkan kesusahanku kepada Engkau. Engkau pasti akan menggenapi perkara yang besar. Tuhan Yesus, aku berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Allah yang Dia mau menolong kita untuk keluar dari kesusahan dan juga sukacita yang besar di dalam hidup. Di sini dikatakan dalam firman, kita harus melakukan. Kita bukan hanya mendengar, tetapi kita harus melakukan. Hari ini kita mengambilkan langkah profetik agar kita bisa memberikan persembahan bagi anak-anak yatim atau orang-orang yang memerlukan. Jadi kita bukan hanya mendengar, tetapi kita harus dengan tindakan. Dan di sini kita berkata, aku
memilih untuk sukacita, bukan memilih kesusahan. Aku memilih untuk tidak khawatir, tidak menggerutu, tidak marah, tetapi milih untuk bersukacita. Kita di sini melangkah profetik, dan pada saat kamu meletakkan persembahanmu, kamu berkata, aku percaya, memilih sukacita, percaya berjalan di dalam Allah. Kita bersama dengan tindakan menyatakan iman kita. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, terima kasih Engkau menghibur hati kami. Kami menghadapi berbagai cobaan dan juga kekhawatiran, tetapi hari ini Engkau memberikan kami orang yang tekun dalam menghadapi percobaan itu. Diberkati, berbahagialah Tuhan. Bagaimana Engkau menolong Richard, bagaimana juga Engkau menolong kami setiap orang, apalagi yang menghadap berbagai percobaan, yang menghadapi berbagai percobaan, akhirnya akan mendapatkan berkat yang berlipat ganda. Tuhan, dengan bersukacita kami memuji Engkau dan mengikuti Engkau, walaupun bermacam-macam kesusahan, tetapi kami membawa hati yang sukacita dan hati yang diberkat, sebab Engkau yang memberikan kami iman surgawi. Tuhan, kami berterima kasih. Saya mengundang untuk menerima berkat. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Kamu pohon kehidupan yang kokoh menghadapi angin badai, serangan, percobaan. Tapi akhirnya kami dengan percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, kamu tetap kokoh, sebab kamu mendengar, kamu juga melakukan. Engkau mengekang lidahmu dan mengatakan kata-kata yang rahmat, yang positif. Dalam segala hal kamu tahu ada Allah yang menjagamu, dan sukacita surgawi ini berkat ada padamu, dicurahkan bagimu. Dan pada saat keluarga melihat kamu menghadapi kamu dengan positif, dengan sukacita, tetap setia,
tertuju pada Allah, maka berkat anugerah sukacita Tuhan akan ada padamu sekeluarga. Dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan, kamu di dalam percobaan ini, dalam ketukenan ini, kamu akan mendapatkan mahkota kehidupan, dan Allah sendiri membalas, memberkatimu dengan sukacita karena kamu setia dalam mengikuti Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.